Dan gue tuh sebenarnya nggak nonton saat itu. Cuman Gue tuh panitia. gue sama bokap gue tuh termasuk dalam paguyuban jebol pagar ya. Kuliah tuh baru pertama kali festival. Dua Lipa. Bener. Berarti dia udah rilis lagu Aku Biduan. Ah ya, satu lagu dari enggak ya, gitu, bukan gitu. radio ya. Tiba-tiba radio. Ya, selamat datang di Continuum Live. Di program Two Way Monologues. Sekarang di sini ada gue Valdi Dan ada gue Dito. dan kita mau ngobrol-ngobrol aja ya. Betul, sebenarnya. kita mau ngobrol-ngobrol aja santai. Kita mau ngobrolin soal hal-hal yang rame-rame. Iya, apa sih rame-rame? Tapi rame-rame. zaman Covid jarang tuh rame-rame. Enggak ya? Ya, bener. Karena waktu itu kan gak sempet rame-rame ya. Bener. Karena kan ada Justru ini ya. kayak kalau bisa sepi-sepi. Sepi-sepi gitu, ya. kalau Kalau gitu sekarang nih udah cocok nih rame-rame. Iya. Karena menurut gue yang rame-rame itu adalah selain pasar ya. Dan juga demonstrasi. Itu adalah konser. Tapi lu tahu nggak konser sama festival beda? Sama satu lagi deh, Pampensi. Beda tuh. Tiga tuh. Gue tuh awalnya mengira itu semua hal yang sama. Oh gitu? Iya. Sama-sama nonton musik aja Iya, gitu karena ya? gue kira tuh awalnya festival, konser, sama pensi itu sama aja gitu, nggak ada bedanya. Iya, tapi lu lebih sering yang mana dari tiga itu? Gue lebih sering festival. Festival. Berarti festival jajanan Enggak, bukan. gitu. Oh, bukan ya? Itu kita nggak nonton Oh musik iya, ya. iya. Kita Tapi kan lebih- suka ada siapa tiba-tiba ada Ariel Ya, gitu enggak ya? bener. Karena kan kalau kita makan doang tapi nggak ada yang ngomong kan nggak ada yang nyanyi, hambar rasanya. Hambar, Betul, benar. hambar rasanya kan. Yes, tapi kalau ngomongin jadi kemana ya? Kalau ngomong konser, Iya. lu punya nggak pengalaman konser pertama kali? Tapi jadi berkesan tuh gara-gara itu lu pertama kali nonton konser. Konser pertama kali, gue inget pengalaman konser pertama gue adalah nonton Bon Jovi Bon Jovi. Bon Jovi. Di mana tuh? di GBK sebelum renov. Tahun berapa tuh GBK sebelum renov? Sebelum renov. Iya, Oh, 2012. sebelum Asian Games 2018. Ya, pokoknya sebelum renov tuh kan dulu GBK Polo Alam Bisoaf ya. Oh iya Ya, masih. pokoknya gitulah kayak gitu si Jalaka Rupert lah mirip-mirip. Dan gue kayak tuh dulu. sebenarnya nggak nonton saat itu. Cuman Gue tuh panitia. Gue sama bokap gue tuh termasuk dalam paguyuban jebol pagar ya. Jebol pagar. Jebol pagar apa ya? Jadi ketika Bon Jovi lagi konser, gue bokap gue dan pemuda-pemuda saat itu menginisiasi untuk menjebol pagar. Oh gitu. Karena kita nggak dapet tiket. Oh jadi sebenarnya itu Ilegal ya. Karena kan saat itu nggak ada pengamanan. Benar. Jadi gue jebol, itu lagunya pas banget lagi lagunya Runaway Bon Jovi. Runaway. Itu berarti masuknya ormas ya? Ormas. Kayak wah ada kalau ada suara ormas gitu ya. Iya. Iya. Oh seru Konser juga ya. pertama gue. Bon Jovi ya. Kalau lu apa konser pertama lu? Konser pertama, aduh waktu itu nonton Atau festival deh? Festival. Kalau festival lebih sering karena festival kan kadang tuh gue pengen nonton ini ternyata adanya di festival dia nggak tour apa segala macem kan. Kayak maksudnya kayak siapa? Oke, siapa? Penyanyinya. Festival pertama gue deh karena lu konser kan tadi ya gue festival. Festival pertama gue tuh justru malah di tahun 2017 apa 18 ya? 18 deh pokoknya waktu itu ada Dua Lipa di WTF. Jadi gue nonton tuh. Oh itu festival pertama udah Festival pertama gue. Jadi pas kuliah nih sebenarnya gue. Lu Bon Jovi tahun berapa tadi? Itu pasti SMP. 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 Gue masih kuliah tuh baru pertama kali festival. Dua Lipa. Benar. Berarti Dua dia Lipa. udah rilis lagu Aku Biduan. Bukan itu lagunya ada. Bukan, ini lagu ini tau gak? Siapa? Dua Lipa yang judulnya Yolanda, tau gak? Yolanda. Oh enggak ya, bukan ya? Enggak. Gak pernah denger gue. Enggak, jadi ceritanya gini, gue suka Dua Lipa tuh ada pertama kali gue denger radio. Kok ini kayak Katy Perry tapi bukan Katy Perry. Ternyata setelah gue cari tahu ini Dua Lipa. Nah, terus gak tahu kenapa benar-benar pas banget dia konser festival nih WTF di tahun 2018 itu. Itu kan gue baru masuk kuliah tuh kan ya. Iya, awal-awal kuliah tuh. Ya udah habis itu gue kehabisan tiket dan gue baru tahu ternyata ada teman gue yang nggak jadi. Akhirnya gue nonton 800.000 pada zaman itu. 800.000 itu day 2 kalau nggak salah. 800.000 itu zaman itu termasuk mahal sih. Bener, apalagi masih kuliah ya Iya, kan. benar. Nah, Termasuk mahal. tapi kalau lu waktu itu kan jebol pagar Jebol ya. pagar. Jadi udah deh nggak mikirin Iya. itu. Tapi lu pernah nggak di konser yang menurut lu tuh mahal banget nih kayak nggak worth it gitu? Makanya tuh sebenarnya gue belakangan nggak pernah nonton konser lagi. Karena? Karena gue nggak ada uang buat itu. Gue nggak ada uang. Kira udah nggak ada konser Nggak ada lagi. uang. Makanya budget Iya. gue tuh cuma cukup di festival. Di festival ya, iya festival karena lu bisa nonton lebih Iya, banyak, terus- harga tiketnya udah Iya, affordable kali ya. benar, gue gitu. Tapi kalau bilang paling mahal, menurut gue sih, kayak gue baru ingat selama hidup gue kayak gue cuma pernah membayar duit gue untuk pensi doang. Pensi Pensi SMA. doang.
sisa itu gue ilegal. Jadi Gue baru ingat. Iya ya. Gue baru ingat. Ya, oke. Either gratisan atau ilegal. Tapi pensinya pensi sekolah lu apa pensi Enggak. kan biasanya ada tuh di SMA terkenal pensinya bagus gitu. Nah, kebetulan gue anak Tangsel ya. Tangsel ya. Jadi waktu itu yang booming itu kalau nggak ke pensinya SMA 2 atau enggak si Albes tuh, si Abes, Alsis. bener. Nah, Alsis itu ya anak pensi berapa ya kemarin? 75.000 lah. 75.000 ya. Kalau 75.000. pensi emang Ya, harga segitu ya. pelajar ya. Harga pelajar. Iya. Itu aja gue merasa saat itu ya udah mahal itu menurut gue. 75.000 lu mahal Kan ya. gue anak SMA. Iya, pantas Jajannya cuma nggak heran ya jebol pagar sebenarnya. Cuman ya dari gas sebenarnya kalau mahal ataupun murah kan pasti maksudnya nggak menentukan lu berkesan sama konser atau film itu Betul, kan. gue setuju itu karena yang berkesan kan pas kita udah nyampe masuk sananya. Iya benar. Iya. Yang paling berkesan tapi apa dari lu? Yang paling berkesan Kan tadi ya mungkin menurut gue sih Bon Jovi itu udah berkesan banget karena berkesan, lu jebol pagar kan. kan. Iya, jadi gue berkesan itu sih menurut gue. Kalau lu Kalau gue ya, paling iya, mahal, paling mahal dan paling berkesan. paling mahal paling berkesan. Kayaknya gue bisa bedain sih. Kalau paling mahal menurut gue karena itu di era itu ya Dua Lipa. Karena gue pertama kali ngefans sama Dua Lipa, terus dia main di WTF, jadi gue nonton di situ. Itu berkesan. Paling mahal ya? Berarti lu Mahal, di one day doang saat itu? Satu doang. Cuman gila, buat Dua Lipa itu doang. kan gini, ini ada cerita lucunya sih sebenarnya kan karena gue pertama kali festival atau ya konser lah gitu ya kan yang G-Expo tuh. Nah, gue nggak tahu pakai dress code apa sih orang biasanya ke festival, apalagi Bener, The pertama Fest kali gitu ya, kan. betul. Dan gue pakai kemeja, pakai celana jeans, sudah kayak mau daftar PNS ya. Itu boleh nggak tuh? Ya maksud gue. Tapi agak gerah ya, Iya, itu dia. Sedangkan Agak gerah ya. gue ketemu sama temen gue langsung. Dia pakai celana pendek, kaosan, pakai tau gak lu atribut Iya. with the Anak fest festival, gitu anak kan. festival. Iya, terus kalau ceweknya tuh pada di make up yang bunga-bunga gitulah. Iya, Nah, gue tuh pakai kayak gitu, makanya kayak aduh gue saltung sih kayaknya, tapi ya udahlah karena gue waktu itu masih ngekos, gue nggak punya banyak Opsi ya. usia. Opsi. Benar. Usia gitu aja. Minum dulu deh. Iya. Ya, nggak ada ya. Gak ada. Lu jangan bohong lu, Iya, jangan nggak bohong. apa-apa Oh, iya, ini. bener. Tadi udah gue habisin. Oh, udah gua habisin. Iya, Udah, biar nggak terlalu udah. gini ya. Iya. Iya, jadi dari situ ya udah gue panas tuh. Tapi itu berkesan juga jadinya tuh dari walaupun itu konser pertama gua dan memang mahal dan berkesan karena itu. Sedangkan gue ngeliat kesana gila gue ngerasa saltum banget sih kesana. Padahal Dua Lipa aja dia gak pakai kemeja sama celana jeans kan pas Benar, konser. dia kan memang terkenal agak bukan vulgar ya, maksudnya bajunya terbuka ya. terbuka, bener-bener. Dan di situ dia nggak segitunya. Jadi gue temennya cuma Dua Lipa doang di situ yang pakai baju terlalu. Oh, dia rapi pakai itu? Gitu. Rapi. Makanya itu dia mungkin regulasi di sini dia menghormati kali ya. Jadi nggak terlalu. Pakai jilbab juga dia. Nggak nyampe. Oh, enggak. Nggak nyampe. Gue kira dia apa saking Tadinya rapinya gitu enggak mau ya. totalitas. Enggak, Gitu. untungnya ya. Soalnya ya udah sih pas dari situ sih gue ngerasa berkesan. Berarti itu terkesan dan paling mahal itu. Paling mahal 800.000. Gue kayaknya nggak pernah lebih dari itu ya. Mungkin kan konser kalau Iya misalnya kayak sih. Blackpink apa segala macem itu tuh kayak ke Indonesia tuh anjir udah nyampe nge-war. Itu mah 1 capek juta, banget. 3 juta. Jujur. Aduh, gue Nggak belum deh, sampai sana sih. Bener, gue juga. Gue berpikir sih gue gak mau menghabiskan duit gue buat konser yang segitu sih. Tapi kalau misalkan ada misalkan lu punya band atau penyanyi favorit lu datang ke sini, lu bakal nonton konser itu nggak? Misalkan apa kayak kalau gue misalnya Beatles gitu kan udah meninggal tuh rata-rata. Kita gak nonton dong. Kita gimana nontonnya? Cuman kalau dia beneran datang empat-empatnya mau yang Oh, satu. di Edo Tensei, di Edo Bener, Tensei. Edo Tensei mau Iya. ada wujudnya mau enggak terserah. Iya, Gue bener-bener. nonton pasti gue kejerin tuh. Lo ada nggak ya? Ada. Dan itu lagi melakukan tour belakangan ini. Dan sayang banget dia cuman ke Thailand mampir nggak Indonesia. Arctic Oasis. Monkey. Oh Oasis. Iya iya Gue iya. pengen iya. banget nonton Oasis. Bahkan kalau misalkan semal apapun pasti gue jebol pagar lagi. Jebol pagar. lagi. Gue kira kayak Ngapain? oke gue kali ini bayar. Nggak, Oke ya. Jebol pagar lagi. Oke. Kau nggak mau Iya bayar. iya. Tapi emang bakalan lu tonton tuh Gue Oasis ya. mungkin sesusah mungkin gue bakal cari tiketnya sih buat nonton. Iya seru sih Online kayaknya live ya. ya. Oasis ya. Iya. Kebetulan masih hidup soalnya. Apa? Masih ada hidup kan. Bukannya yang megang kabel biasanya udah meninggal ya? Iya, itu Oh, udah nggak tahu lama. ya. Kan udah ganti pergantian pemain biasanya. Gak ada di frame itu juga ya? Gak mungkin Jadi di frame aman juga. ya gitu. Kan gue tipikal, tadi kan gue kayaknya gak pernah bayar konser ya.
Gak pernah bayar. Gak pernah bayar. Maksudnya gue selalu dengan jalur-jalur yang out of the box ya. Yep. Untuk masuk ke konser, festival, kecuali pensi. Nah makanya gue ngerasa berarti kalau gue berpikir seperti itu berarti kan banyak orang berpikir kayak gue dong. Berarti tiket konser atau... Enggak juga sih kayak lu ya. Gue tau ya. Berarti gue pulang aja kali ya? Iya enggak kasihan itu si ISS ya, siapa maksudnya satpam itu kan udah dibayar tuh. Oh iya benar. Tergabut kerjanya. Iya benar. Makanya kan kenapa gue bisa berpikir gitu. Karena gue ngerasa tiket konser dulu tuh apa sekarang lebih tua. Sekarang tuh udah lumayan mahal. Iya benar sih. Benar. Karena gue ngeliat kayak gue bingungnya adalah tiket semakin mahal malah orang semakin ngewar ke zaman sekarang kayak gitu ya. Iya benar. Nah berarti menurut lu worth it apa enggak tiket konser harga dulu apa sekarang? Kayaknya lebih worth it-an dulu sih. Menurut lu Dulu ya. Karena nggak gitu? sebenarnya dulu yang maksud gue COVID kali karena nggak ada yang nonton jadi lebih murah. Tapi pernah ada loh itu waktu itu gue Java Jazz. Iya. BNI kesebut tuh. BNI Java Jazz tahun 2022 yang pas lagi normal apa tuh bahasanya ya? New normal. Normal yang baru. New normal karena sebelumnya emang rada-rada gila kali ya normal jadinya kayak pas ini ternyata lebih murah. Ya satu lagu dari enggak ya gitu, bukan radio ya. Tiba-tiba radio. Gue pikir kayak yuk naik gitu kan biasanya gitu. Ya jadi dulu zaman itu ya gue ngerasa pas dulu itu mungkin karena kekerasannya tuh karena kenapa gue bilang sekarang lebih mahal kayak zaman sebelum COVID. Pas COVID ada konser-konser kecil gitu dengan yang normal dan social distancing. Habis itu balik lagi sekarang digoreng lagi harganya karena udah normal kan. Berarti menurut lu gara-gara gap COVID itu harganya jadi nggak apa namanya? Langsung naik gitu. Iya langsung naik kayak mungkin orang udah gak kan dulu kalau lo ingat ini di luar dari konser, festival sama pensi ya. Tapi ada nih yang masih mirip nih. Kalau gak salah drive in apa sih yang di BSD tau gak sih lo? Drive in. Tau gak di BSD yang naik mobil terus nonton film. Drive thru. Sen McD gitu drive in. Drive in cinema. Drive in itu cinema. Tuh yang nontonnya tuh sekedar lewat kan? Iya pokoknya kita di dalam mobil deh pokoknya. Ntar ada layar tancep gede gitu di lapangan. Gue inget tuh di BSD lah tuh. Lapangan habis tembak. Itu bukan Senayan itu. Oh iya bukan. Belok kiri terus masuk Jor. Situlah BSD. Jadi konsepnya dia nonton tapi di dalam mobil. Nah itu bayangin maksudnya itu kan experience ya. Maksudnya di zaman itu kita nggak boleh saling berdekatan terus kita nonton di dalam mobil masing-masing. Itu aja harganya nggak terlalu mahal gitu loh. Walaupun ya kita kan di bioskop lagi dilarang-larang itu yang di X satu kursi di X gitu kan. Gitu sih. Jadi ya sekarang lebih mahal. Menurut lu lebih mahal yang mana? Menurut gue kalau gue bilang tadi ya sekarang tuh gak worth. Menurut gue nggak bisa bilang gak worth it ya karena worth it gak worth it tuh tergantung experience lagi. Betul. Orang kan nyari experience ke konsernya. Jadi menurut gue kalau dibilang worth it gak worth it menurut gue siapa yang konser dulu sih? Siapa yang konser? Menurut gue ya. Haji Roma konser lu nonton gak? Itu gue kocak loh dia gitarnya gak bisa tuning itu ujungnya gak ada yang pernah lihat gak itu sebenarnya soneta itu keren loh menurut gue. Ini kan ada nih. Iya. Tuh. Iya. Ini dia ada nih. Dia tuningnya gini. Set. Telepati. Itu makanya dia sebenarnya raja dangdut karena dia punya ilmu itu ya. Gitarnya kagak ada tune up. Tuningannya tuh gitu gak ada. Tapi emang gue sampai sekarang masih mikir itu gimana dia tuningnya ya. Rama. Telepati. Lu tahu Profesor X gak? Misalkan wah kayak kurang enak nih. Ditinggal udah masuk enak lagi ya. Langsung kayak gitu. Nah makanya gue respect. Kalau gue tadi melihat lu kayaknya lu paling paham dengan worth it dan gak worth it soal konser. Berarti gue berhak untuk mengetes lu. Berhak ngetes wajib lu. Wajib banget ini malah. Iya. Mengetes lu ilmu tentang sepaham apa lu tentang konser dan festival di Indonesia. Di Indonesia ya. Karena kan kalau gue jebol mulu kan. Benar. Cara-cara licik lah gue ya. Iya, tapi gue lebih banyak tahu konser di Thailand lagi. Itu orang Indonesia apa orang Indonesia sebenarnya. Tapi boleh Indonesia kita tes ya. Karena gue pengen tes lu, kira-kira lu tahu nggak 5 tiket konser termahal di Indonesia? Oke. Lu tahu nggak kira-kira? Ini ada berapa nih? Ada 5. 5 ya. 5. Yang pertama, ini berarti konser kan ya, bukan festival. Coba Blackpink ada nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada Blackpink. Nggak ada Blackpink. Siapa lagi sih yang pernah kesini? Gue jadi lupa. Masa lu lupa sih? Ini gue melihat ini ya. Dari semua penyanyi ini hampir 3 gue tahu. Sisanya gue nggak tahu. 3 gue tahu, sisanya gue nggak tahu. Ini siapa sih buat gue? Ini ChatGPT nih ya?
San ini. Gue baru baca ada ChatGPT ya? ChatGPT ya. Aduh, Berarti ini menurut ChatGPT ya. Iya tapi ini berarti top 5 konser, maksudnya dari harganya apa dari Nah harga penonton? Harga. Oh gue tahu Coldplay. Ada Coldplay. Berapa dia tiketnya? Paling mahal. 8 juta. Tipis banget. Tipis banget. Taunya 20 juta jauh dong. Enggak dong. Enggak 20, 30. Nego nih kita nih jadinya. Berapa jadinya? Coldplay 11 juta. 11 juta. Ya, tapi itu di urutan kelima. Urutan kelima. Iya. Jadi gue nyebut dari tadi urutan kelima. Oke, urutan keempat ngurut gue. Enggak lah. Siapa ya? Pokoknya gue kasih tau aja ini sisanya 4 sampai atas ini penyanyi lama semua nih, lawas semua. Penyanyi lawas. Lawas semua ini. Kelu satu deh. Satu ya. Dia adalah penyanyi opera. Penyanyi opera. Orang Sydney. Itu itu Sydney Opera House. Opera House. Itu tempat bukan orang itu. Pemain opera. Penyanyi opera. Gue tahu Siapa? James Foster. Siapa sih yang main piano? Lu nyerah apa enggak nih? Lu nyerah apa enggak? Nyerah deh. Nyerah ya? Oke, berarti gue sebutin aja semua ya. Emang langsung sebut semua nih? Ya udah deh. Gue cuma nembus satu tuh, 10 poin. Sebut semua. Oke. Tadi kan lu udah jawab benar, Coldplay itu 11 juta. 11 juta. Nomor 4 itu ada Rod Stewart. Waduh. Rod Stewart tuh dia 15 juta. 15 juta. Nah, Buset. nah ketiga nih kayaknya lu harusnya udah familiar. Familiar nih. David Foster. Itu tadi, salah. Enggak, lu gak sebut David James, Foster. gue sebut. Lu nyebut Harusnya James Foster. David Foster yang pianis itu kan? Betul. Dia Aduh, 25 maksud juta. gua itu lagi. Karena dia pernah ada di Java Jazz seingat gue. Oh, mahal juga berarti dia 25 juta ya. Nomor 2 ini perempuan. Tapi penyanyi lama juga. Sabrina Carpenter. Bukan. Oh, bukan. Ini Celine Dion. Celine Dion. 25 juta juga. Waduh, gue pengen. Padahal gue niat nikahan ada dia tuh. Cuman gak jadi deh satu orang segitu. Dia suaranya lagi sakit dia. Oh iya? Iya, Celine Dion lagi Serius ada nih? masalah di leher. Suaranya sakit dia. Gue terakhir dengar itu udah lama ya. Nah, yang pertama ini gue bilang tadi cluenya adalah penyanyi opera. Opera mini? Bukan. Bukan opera mini dong. Oke, apa dong? Gue tau penyanyi ini karena gue sempat dengerin lagu dia. Oke. Ini Andrea Bocelli. Wah gila Andrea Andrea Bocelli. Bocelli. Coba ada yang gak sih yang expect jawaban itu? Kayaknya Nggak gak cuman gue doang. Lu juga siapa nih gitu ya? Iya. Tapi lu ini Gue tahu lu ya. Gue tau Andrea Bocelli tapi 20 juta. Tapi gue gak tahu dia pernah konser Indonesia ternyata. Oh gitu. Andrea Bocelli. Ada tahunnya gak, tahun berapa? Jangan-jangan gue belum lahir tuh. Kebetulan nih ChatGPT balik info lagi ya. A1-nya hanya foto SS ya. Jadi gue gak bisa nge-scroll kamu ini yang mana dia. Tapi intinya Andrea Bocelli. Gue agak shock sih. Dari 5 nama ini tuh Coldplay aja paling rendah. Iya padahal gue pikir Coldplay yang di era ya 5 tahun ke belakang lah ya. Itu udah mahal banget sih. Iya gue kira aja dulu rasa mahal. Ternyata masih ada lebih mahal dari Coldplay. Tapi buat teman-teman juga ya, kalau pengen tahu update-nya gitu ya tentang musik-musik ataupun ya pokoknya seputar musik lah ya. Pokoknya dunia permusikan dah. Kita ada hadir di channel Continuum Live. Betul. Dan di program Two Way Monologues. Jadi tapi jangan lupa juga follow tuh sosial medianya. Betul. Continuum Live sama Two Way Monologues pakai S. Biar Jadi, dingin. Iya benar biar dingin. Jadi sampai jumpa di episode dan video-video selanjutnya. Dadah. Dadah.